I done nothing. Halo guys, kumaha daramang guys? Semoga daramang dan banyak uang ya guys ya. Kembali lagi bersama saya X Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kupat kepot. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya X Kartap mau nyeritain alur film yang berjudul Compete, rilis pada tahun 2014. Film ini nyeritain seorang tentara elit yang pensiun dini karena niat mulianya ingin menghalalkan pacarnya. Tapi semua itu harus tertunda karena dia menusuk pria mantanggul anak orang kaya sampai tewas. Oke, kita langsung ke alurnya saja ya guys ya. Mari cerot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pasukan elit yang baru pulang dari medan perang. Dia bernama Ray Prancis. Ini bebengoknya. Saat ini dia berniat pensiun dini dari pengabdiannya sebagai tentara dan memilih untuk menikahi pacarnya. Kemudian terlihat Ray menghampiri seorang gadis. Tak lain gadis itu adalah pacarnya, dia bernama Kelly. Ini orangnya. Saat Kelly melihat bebengok Ray, dia sangat kaget karena pacarnya telah pulang dari medan perang yang seharusnya Ray pulang seminggu lagi. Di sana Ray langsung melamar Kelly, kacida bungahna si Kelly saat itu, dan dia langsung mengiyakan ajakan Ray untuk menikah. You like it? I love it. Singkat cerita, saat Kelly hendak pulang, dia digodain oleh dua pria mantanggul yang kelihatannya tajir yang menaiki sebuah mobil. Awalnya Kelly mencoba untuk bodoh amat, tapi lama-kelamaan dia pun kesal dan langsung umak-amuk. Karena si pria mantanggul itu sengaja mengeluarkan si Johnny alias burung puyuhnya yang merungkut di hadapan Kelly. Ray yang melihat pacarnya diperlakukan tidak senonoh oleh dua pria mantanggul itu langsung naik pitam dan menghajar mereka sampai akhirnya salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau untuk menyerang Ray. Kemudian Ray mencoba untuk menghindari serangan pria itu, tapi sayangnya Ray dengan tidak sengaja membuat pria itu tewas. Karena hal itu Ray diadili dengan dalih pembunuhan. Saat Ray sedang berbincang dengan pengacaranya, dia malah dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengaku bersalah dengan hukuman yang singkat atau tetap mengaku tidak bersalah tapi dengan hukuman yang panjang. Di sini Ray maju bonyok mundur bengkok. Akhirnya Ray pun mengaku bersalah. Why did you have to get out of the car? Scene berpindah ke rumah orang tua pria mantanggul yang tewas tadi. Nampaknya ayah pria itu tidak terima atas kematian anaknya. Kelihatannya bapak-bapak itu juga bukan orang sembarangan. Hingga akhirnya ayah almarhum menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang Ray. Dan mereka juga mengetahui di lapas mana Ray akan ditahan. Kemudian di lapas yang dimaksud ada kepala lapas yang berkuasa penuh di sana. Dia bernama Jack Morrison, alias Bang Jack nu ieu orangnya. Terlihat Bang Jack kedatangan ayah dari bocah almarhum. Bapak-bapak itu bernama Harvey Thompson alias Omson. Di sana Omson meminta pada Bang Jack agar Ray tidak dapat keluar dari penjara tersebut karena Omson sangat terpukul atas kematian anaknya. Bisa kita lihat dari rarainya yang waas itu. Singkat cerita, Ray pun mulai menjalankan masa tahanannya. Di sana, para napi baru disambut oleh sipir yang bernama Rico alias Kang Iko dan para sipir lainnya. Kemudian di sana, para napi disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya untuk dilakukan pemeriksaan. Terlihat di sana Kang Iko nampaknya tidak menyukai Ray karena Ray selalu membangkang. Baru beberapa hari di lapas, Ray langsung mendapatkan sambutan hangat dari para napi senior. Ray juga hampir berkelahi, namun ketua geng yang bernama Majen dan kelompoknya datang untuk membantu Ray. Hingga seorang opsir penjara datang untuk mengkondisikan keributan itu.
Lalu Ray ditugaskan untuk mengantar buku ke perpustakaan. Di perpus, Ray bertemu dengan penghuni penjara veteran bernama David alias Bah Apid. Setelah selesai membereskan buku di perpus, Ray berniat untuk kembali ke kamar selnya. Tapi sialnya di tengah perjalanan, Ray kembali diganggu oleh para napi lainnya. Siangnya ketika Ray sedang membaca buku, dia dihampiri oleh Kang Iko dan temannya. Kemudian Kang Iko dan temannya memeriksa kamar sel yang dihuni oleh Ray. Di sana mereka menemukan foto Kelly, pacarnya Ray. Kemudian foto itu langsung dijilat manja oleh si tua bangka itu ya guys ya. Ray yang melihat itu langsung marah dan berniat menghabisi sipir tua itu. Namun di sana Ray dihadang oleh dua sipir lainnya. Kemarahan Ray tidak sampai di situ saja, karena Kang Iko sengaja merobek foto itu tepat di depan bebengok Ray. Tapi apa daya, Ray hanya bisa pasrah karena saat itu Ray direjengin dan tidak bisa berbuat banyak ya guys ya. Karena Ray mencoba melawan, kemudian dia disuruh untuk membuka baju dan diintimidasi oleh Kang Sipir. Toss it back. Ketika Kang Iko akan menakor Ray dengan pentungan, beruntungnya sipir muda di sana menghentikan perbuatan Kang Iko. Singkat cerita, saat Ray sedang mandi, dia mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, di mana ada salah satu napi senior tinggi besar menyukai burung puyuh milik Ray. Pria itu juga menyukai posisi Ray nonggeng atau jongkok untuk mengasah rudalnya ya guys ya. Tapi di sana Ray langsung memberikan salam olahraga pada pria itu sampai kelenger. Hari demi hari pun berlalu, sampai akhirnya Ray bertemu dengan Bah Apid di perpus. Mereka pun berbincang di sana. Bah Apid menjelaskan pada Ray kenapa dia bisa dipenjara seumur hidup. Jadi kieu, 15 yang lalu Bah Apid melakukan perampokan dan menewaskan seorang hansip yang ronda dan seorang polisi. Namun adik Bah Apid juga harus tewas dalam aksi itu. Dan fakta yang unik lainnya, sampai saat ini uang hasil curiannya belum ditemukan dan hanya Bah Apid lah yang mengetahuinya. Kira-kira uang itu di mana ya guys ya? Yang tahu tulis di kolom komentar. Di tengah perbincangan itu, Kang Iko datang dan mengatakan pada Ray bahwa dia kedatangan tamu. Ternyata tamu yang dimaksud itu adalah pacarnya, yaitu Kelly. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman manis pada Kelly. Sialnya, belum lama dari situ, Kang Iko datang dan menghentikan kunjungan itu. Tidak sampai di situ saja, si tua bangka itu memprovokasi Ray dengan mengatakan bahwa dia ingin melakukan ritual mantap-mantap dengan pacarnya. Namun beruntungnya Ray bisa mengendalikan emosinya. I done nothing. Hari pun berlalu, terlihat Ray sedang membersihkan kamar mandi. Lagi-lagi, Ray diganggu oleh napi lainnya hingga mengakibatkan perkelahian. Anehnya, setiap Ray sedang terlibat masalah, si tua bangka Rico selalu ada di tengah permasalahannya untuk memperkeruh keadaan. Tapi sialnya kali ini, Bang Jack yang memiliki rencana busuk terselubung terhadap Ray datang. Lalu dia bersama sipir lainnya menyiksa Ray. Di sisi lain, kepala sipir di sana mencurigai adanya kejanggalan karena setiap ada Ray, pasti ada keributan. Dan bawahannya selalu terlibat di dalamnya. Hingga akhirnya kepala sipir itu memperingati Kang Iko dan salah satu rekannya. Hal itu pun kemudian diketahui oleh Bang Jack. Lantas Bang Jack ingin menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi semua rencananya itu ya guys ya. Lalu ketika salah satu napi sedang bebersih, napi itu menemukan seorang sipir muda teman Kang Iko yang tempo hari menyelamatkan Ray dari pepentung Kang Iko telah tewas. Dari sini kita bisa menebak kalau semua itu adalah perbuatan Kang Iko dan temannya, yang dengan sengaja membunuh sipir muda baik itu dan mengkambing hitamkan si napi tersebut. Oke, kita lanjut ceritanya ya guys ya. Jadi di dalam penjara itu terdapat dua geng besar, yaitu geng yang dipimpin oleh Majen dan satunya lagi geng yang menjadi lawan mereka. Kita sebut saja geng Yakuza alias Yayasan Kura-Kura Ninja. Singkat cerita, terlihat Ray sedang mengobrol santuy dengan Bah Apid. Namun dari kejauhan, Majen dan kelompoknya mulai tidak menyukai sikap Ray belakangan ini. Lalu mereka menghampiri Ray dan menyuruh untuk memikirkan dengan tegas ke geng mana dia akan berlabuh.
Shin pun berpindah ke kamar mandi, di mana Bah Apid, Ray, dan pria yang pernah berkelahi dengan Ray sedang asik berseka atau mandi. Tiba-tiba anak buah Majen datang dan menusukkan pisau ke pria yang sedang bersama Ray dan Bah Apid tersebut. Dan ternyata pria tersebut adalah anggota dari geng Yakuza. Siang harinya Ray menemui kelompok itu untuk melakukan klarifikasi. Yang ada dalam benak Ray saat itu hanyalah bodoh amat mau percaya atau tidak. Di sana Ray menjelaskan bahwa bukan dirinya lah yang telah menusuk anggota mereka, melainkan anak buah Majen. Setelah menjelaskan semuanya, Ray meninggalkan tempat itu. Di sana terlihat kelompok Yakuza sedikit mempercayai perkataan Ray bahwa Majenlah dalang di balik pembunuhan itu. Shin pun berlanjut ke Kelly, di mana dia melakukan kunjungan kembali ke penjara tersebut. Namun sialnya, di sana Kelly malah mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari para sipir yang kurang ajar. Kelly dipaksa untuk melepaskan seluruh pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Di sana Kelly terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Kang Iko agar bisa bertemu dengan belahan jiwanya ya guys ya. Memang terkadang cinta itu begitu ya guys ya. Tapi seharusnya nggak gitu juga ya guys ya. Ya udahlah bodo amat, gimana mang sutradara aja kita mah ya guys ya. Ray yang mengetahui hal itu tentunya sangat marah. Namun sialnya dia belum bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ray dipanggil ke kamar sel Majen. Di sana Majen sangat marah terhadap Ray karena dia menolak ajakan masuk ke dalam geng yang Majen pimpin. Karena hal itu, sekarang Majen bersekongkol dengan Kang Iko. Bahkan Majen pun mengancam akan menghabisi orang terdekat Ray, seperti Bah Apid dan Kelly kekasihnya. Hingga akhirnya kuota sabar Ray pun habis. Di sana Ray langsung menghajar dua sipir tersebut. Karena kejadian itu, Ray ditahan di sel khusus yang gelap dan bau hangser. Di sana Ray diperlakukan layaknya berit santung. Selama beberapa minggu Ray mendekam di sana, Ray seperti menjadi orang gila. Tapi bukan gila harta juga jabatan ya guys ya. Singkat cerita, setelah Ray sudah pulih, dendam Majen masih membara. Majen menyuruh napi ABG 18 tahun untuk menusuk Ray. Namun entah kenapa, napi ABG itu malah mengurungkan niatnya. Karena tidak menjalankan perintah dari Majen, napi ABG itu dihabisi dan harus tewas di tangan Majen. Mengetahui hal itu, emosi Ray memuncak. Lalu dia menemui Majen dan kelompoknya di tengah lapangan. Hingga kegaduhan itu mengundang kerumunan dari kedua belah pihak geng. Family that kill one another. Ray dengan gagahnya mengajak Majen untuk berduel, dan pertarungan pun terjadi di sana. Tentu saja tentara elit itu memenangkan duel tersebut dengan mengerahkan segala kemampuannya. Ray kemudian meng-give up Majen dengan sekuat tenaga seperti layaknya Smackdown. Namun saat Ray melirik ke arah lain, Bah Apid seakan-akan memberikan kode menggelengkan kepala yang artinya jangan membunuhnya. Lantas Ray pun melepaskan give up-annya. Namun membagongkannya ada salah satu napi yang memberikan senjata tajam pada Majen. Terlihat di sana Majen yang sudah terluka parah mencoba menusuk Ray dari belakang dengan senjata tadi. Namun saat senjata itu sudah mengarah ke Ray, di sana Bah Apid menyelamatkan Ray dan merelakan tubuhnya yang tertusuk ya guys ya. Melihat insiden itu, kelompok Yayasan Kura-Kura Ninja alias Yakuza langsung bertindak dan menusuk leher Majen sampai tewas. Karena kejadian itu, Ray pun dipanggil ke kantor Bang Jack. Di sana Bang Jack mengatakan bahwasannya Ray akan dihukum seumur hidup dan tidak akan bisa keluar dari penjara itu. Tapi di sana Bang Jack kacaletot atau malah menceritakan hal yang terjadi di balik layar tentang dirinya yang bisa disuap untuk melakukan semua itu terhadap Ray. Tanpa Bang Jack sadari, ternyata kehadiran Ray di sana malah menjadi ancaman baginya untuk mengungkapkan semua kebusukannya. Get all that? This institution, I demand you're not the boss! Setelah Ray bebas dari segala tuntutannya, dia menjenguk Bah Apid yang sedang dirawat di ruangan UKS. Di sana Bah Apid menceritakan semua rahasianya pada Ray. Bahkan Bah Apid juga memberitahukan pada Ray tentang keberadaan uang hasil curiannya 15 tahun yang lalu.
Mbak Apid menyuruh Ray menggunakan uang itu untuk ia hidup bersama istrinya. Dan Mbah Apid hanya berpesan untuk memberikan sebagian uangnya kepada putrinya yang sudah lama tak dia temui. Ray pun berpamitan dengan Mbah Apid. Dan di luar gerbang penjara, Ray sudah ditunggu oleh pujaan hatinya. Di akhir film, kita diperlihatkan Bang Jack dan Kang Iko ditahan di satu sel yang sama ya guys ya. Dan sekarang yang menjadi kepala penjara adalah sang kepala sipir yang baik hati yang pernah menolong Ray dari ketidakadilan yang Bang Jack dan antek-anteknya perbuat. Karena si Tata dan si Mama tidak diceritakan di film ini, ya udah, film pun tamat. Bentar. Sebelum film ini ditamatkan, saya nonton film ini sampai berulang-ulang. Dan yang masih jadi pertanyaan di benak saya sampai saat ini, Mbah Apid nyimpen uangnya di mana ya guys ya kira-kira? Sok atuh yang tahu kira-kira di mana tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke,